Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Salsabila Riyadi Putri. Saya merupakan mahasiswa Teknik Kimia ITENAS. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Henry. Sebelum menjelaskan tentang hukum Henry, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang larutan ideal, larutan non-ideal, penyimpangan positif, dan penyimpangan negatif hukum Raoult. Baru saya akan menjelaskan tentang hukum Henry. Larutan ideal. Larutan ideal adalah suatu larutan yang proses pencampurannya tidak terjadi efek kalor. Artinya, tidak ada entalpi pencampuran pada saat komponen dicampur membentuk larutan, atau delta H pencampurannya sama dengan 0. Proses pembentukan larutan ideal dari komponen-komponennya tidak terjadi perubahan volume. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa dalam larutan ideal, selain interaksi antar molekulnya sama, volumenya juga sama, sehingga ketika dicampurkan tidak ada perubahan volume. Larutan ideal memenuhi hukum Raoult. Bunyi hukum Raoult ialah tekanan uap suatu larutan akan dipengaruhi oleh fraksi mol dan larutan murninya. Partikel-partikel yang berbeda dalam larutan ideal berdekatan satu sama lain. Hal ini terjadi dalam campuran dua cairan, karena kedua komponen dapat berkomposisi sembarang. Tetapi, bila salah satu komponen adalah zat padat atau gas, maka komposisi cairan selalu lebih besar dan bertindak sebagai pelarut, sedangkan zat padatan atau gas adalah sebagai zat terlarut. Jika konsentrasi zat terlarutnya lebih relatif besar, larutan tidak bersifat ideal, karena akan terdapat daya tarik antara partikel-partikel zat terlarut yang cukup besar. Larutan zat padat atau gas dalam cairan dapat bersifat ideal bila larutannya encer atau konsentrasinya kecil, karena partikel zat terlarut hanya berinteraksi dengan partikel pelarut. Larutan non-ideal. Larutan non-ideal adalah larutan yang tidak memenuhi hukum Raoult. Artinya, pada saat pencampuran terjadi efek kalor atau delta H pencampurannya tidak sama dengan 0. Pada larutan non-ideal, penjumlahan volume zat terlarut murni dengan zat pelarut murni tidak sama dengan volume larutannya. Terjadi penyimpangan hukum Raoult pada larutan non-ideal. Penyimpangan tersebut adalah penyimpangan positif dan negatif. Penyimpangan positif dari hukum Raoult yaitu ketika tekanan uapnya lebih besar dari yang disebutkan oleh hukum Raoult. Sedangkan penyimpangan negatif terjadi ketika tekanan uapnya lebih kecil dibandingkan dengan hukum Raoult. Penyimpangan positif. Penyimpangan positif yang terjadi pada hukum Raoult karena adanya perbedaan antara gaya tarik molekul zat terlarut dan zat pelarut dalam larutan lebih kecil dibandingkan gaya tarik antara molekul zat terlarut murni dan molekul zat pelarut murninya. Akibatnya, ada kecenderungan yang lebih besar dari molekul-molekul tersebut untuk berada di fasa uapnya, yang menyebabkan fasa uapnya memiliki nilai yang tinggi. Hasilnya, tekanan uap parsial dan tekanan total yang dihitung dengan menggunakan hukum Raoult nilainya akan lebih besar. Contoh penyimpangan positif dari hukum Raoult adalah sistem aseton karbon disulfida, di mana penyimpangan positif hukum Raoult memiliki hubungan dengan hukum Henry. Penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif dari hukum Raoult terjadi karena gaya tarik terlarut-pelarut lebih besar daripada gaya tarik terlarut-terlarut dan pelarut-pelarut. Artinya, kedua zat lebih cenderung berada di dalam larutannya. Akibatnya, tekanan parsial di atas larutan lebih kecil daripada yang dinyatakan dengan hukum Raoult, sehingga tekanan uap totalnya juga lebih kecil dari yang diharapkan dan terjadi penyimpangan negatif. Contoh penyimpangan negatif dari hukum Raoult adalah sistem aseton kloroform. Hukum Henry. Hukum Henry dikemukakan oleh seorang kimiawan Inggris yang bernama William Henry pada awal abad ke-19. Hukum Henry berbunyi, pada suhu konstan, jumlah gas yang terlarut dalam suatu larutan akan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas yang berada dalam kesetimbangan larutan. Atau dapat juga dinyatakan kelarutan gas dalam cairan berbanding lurus terhadap tekanan parsial gas di luar cairan. Faktor kesebandingannya dinyatakan sebagai konstanta hukum Henry. Hukum Henry biasanya dihubungkan dengan kelarutan gas dalam cairan. Akan tetapi, sebenarnya hukum Henry dapat pula digunakan untuk larutan-larutan yang mengandung zat terlarut, bukan gas yang volatil. Ada beberapa keterbatasan pada hukum Henry. Yang pertama adalah
Hukum ini hanya berlaku untuk larutan yang encer. Lalu yang kedua adalah tidak ada reaksi kimia antara zat terlarut dengan pelarut karena jika ada reaksi kimia, maka kelarutannya dapat terlihat sangat besar. Contohnya adalah CO2, H2S, NH3, SO2, dan HCl, mempunyai kelarutan yang sangat besar dalam air karena terjadi reaksi dengan pelarut. Jadi, dalam hal-hal seperti ini, hukum Henry tidak dapat lagi digunakan. Hubungan hukum Henry dan hukum Raoult. Bagi larutan yang tidak ideal, hukum Henry berlaku pada daerah yang sama dengan hukum Raoult bagi zat pelarut. Bagi larutan yang ideal, hukum Henry menjadi identik dengan hukum Raoult atau K-nya sama dengan P star. Rumus hukum Henry. Rumusnya adalah PJ sama dengan XJ dikali KJ, di mana XJ merupakan fraksi mol zat terlarut dan KJ merupakan konstanta Henry untuk zat terlarut dengan satuan Tor pangkat minus 1. Penerapan hukum Henry. Contohnya ada pada kasus pembuihan minuman berkarbonasi. Menurut hukum Henry, kelarutan gas dalam cairan berbanding lurus dengan tekanan gas di atas larutannya, atau dapat dirumuskan dengan C sama dengan K dikali P, di mana C merupakan konsentrasi molar gas terlarut dengan satuan mol per liter, K merupakan konstanta yang bergantung hanya pada suhu dengan satuan mol per liter atmosfer, dan P merupakan tekanan gas di atas larutan dengan satuan atmosfer. Pembuihan minuman berkarbonasi bila tutup botol dibuka. Sebelum botol ditutup, botol diberi tekanan berupa campuran udara dan CO2 yang dijenuhkan dengan uap air. Karena tingginya tekanan parsial CO2 di dalam campuran gas penekan, jumlah CO2 yang terlarut dalam minuman berkarbonasi lebih tinggi dibandingkan yang terlarut dalam kondisi atmosfer normal. Bila tutup botol dibuka, gas yang tertekan akan terlepas dan pada akhirnya tekanan dalam botol menurun, mencapai tekanan atmosfer. Banyaknya CO2 yang tersisa di dalam minuman hanya ditentukan oleh tekanan parsial atmosfer normal dari CO2, yaitu 0,0003 atm. Kelebihan CO2 yang terlarut akan keluar menyebabkan pembuihan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.